Pagi ya Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami Pionesario Media Ministry dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama Tuhan di pagi hari ini. Kami datang tersungkur ke hadirat-Mu, rindu mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berfirman melalui renungan di pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini Rabu 16 Juli 2025 dengan judul Rencana Latihan Ahli Terapi Fisik Hebat. Ayat tema dalam Ibrani 12 ayat 12 dan 13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Beberapa tahun lalu, punggung saya sakit. Saya tidak bisa berdiri, duduk, atau berbaring miring selama lebih dari beberapa detik tanpa rasa sakit yang hebat. Satu-satunya posisi yang nyaman adalah telentang mengambang di atas narkotika. Dokter di klinik nyeri menyuntikkan kortison ke tulang belakang saya. Chiropraktor memperbaiki tulang belakang saya. Para tua-tua mengurapi saya. Tidak ada efek nyata yang terlihat. Saya takut saya tidak akan pernah berdiri atau bahkan duduk lagi. Saat istri saya membawa saya ke ruang dokter, dia membawakan palet busa untuk saya. Saya berbaring di atas ruangan tunggu seperti pria di kolam Bethesda, menunggu malaikat untuk menggetarkan air. Akhirnya, setelah 6 minggu saya pergi ke dokter bedah saraf. Dia berkata, "Berdiri di atas kaki kirimu dan bangkitlah." Otak saya berkata, saya akan melakukannya, tetapi tubuh saya tidak merespon. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 24. Dokter bedah berkata, jika Anda bersedia, saya akan mengoperasinya besok. Saya bersedia, kata saya. Operasi ini membuat saya takut, tetapi itu tidaklah lebih buruk daripada keadaan saya yang sekarang. Saat saya terbangun, nyeri saraf seketika hilang. Keesokan paginya saya duduk untuk sarapan, lalu perlahan berjalan melewati aula rumah sakit, memuji Tuhan. Tetapi saya tidak berlari dan melompat. Itu membutuhkan waktu. Beberapa bulan pertama, melatih otot mati rasa, menunggu saraf pulih. Dalam kehidupan rohani kita, tidaklah cukup hanya tunduk pada pisau ahli bedah yang hebat. Kita juga membutuhkan bimbingan dari ahli terapi fisik yang agung. Dia memberi kita latihan yang menguatkan kita. Dia meminta kita untuk datang, Matius 11 ayat 28. Dia menyuruh kita pergi, Matius 28 ayat 18-20. Dia memberi kita tantangan, 1 Korintus 10 ayat 13. Dia meminta kita untuk ikut, Matius 4 ayat 19. Latihannya progresif, membangun kita tanpa membuat kita patah semangat. Filipi 4 ayat 13. Lihat juga Ibrani 12 ayat 1-13. Almarhum nenek saya menjalani penggantian kedua lututnya
yang menderita rematik. Dia segera berjalan 1 mil sehari, lebih banyak daripada bisa dia jalani selama bertahun-tahun. Tetapi dia tidak melanjutkan latihan membungkuk dan merenggangkannya karena itu terasa sakit. Jaringan rusak terjadi di persendiannya. Segera dia tidak bisa berjalan lebih dari beberapa meter dan rasa sakitnya kembali lagi. Secara rohani, banyak di antara kita yang mengalami kondisi serupa. Tuhan, latihan rohani apa yang kau ingin saya lakukan hari ini? Demikianlah renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan di hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memberkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya berkat Tuhan di hari ini menjadi bagian kami. Kami terus melayani Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, dan semua rencana kami kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jalan keselamatan.